Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Ya Allah, kok kamu tiba-tiba datang ke sini? Iya dong. Aku bawa sesuatu. Surprise. Aduh, nggak kuat rasanya jantung ini kalau tiap hari ketemu kamu. Silahkan. Bikinin apa nih? Lihat aja. Ini ekspresi setelah melewati panas dan padatnya kota Jakarta ya. Kok cemberut sih dia? Aduh, maaf banget ya Mas. Itu tadinya senyum beneran deh. Tapi ya mungkin keguncang-guncang tadi pas lagi di ojek online. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa kok. Oke. Aku kira emang ini konsep baru Intan Priscilla di tahun 2026 aja gitu. Oh, enggak dong. Maksudnya konsepnya wajah Mas Julian lagi cemberut. Enggak. Oke, aku makan ya. Oke. Gimana? Seasoningnya pas. Teksturnya juga oke. Aftertaste-nya bersih, clean. Dan pemenang Champion of Chef Season Hatinya Julian Atmanegara adalah Jeng. Jeng, Mbak Tanti. Ya udah deh, aku pulang aja deh. Gemes banget sih kamu. Maaf ya, bercanda sayang. Beneran. Beneran. Abis aku gak menang. Kamu tetap menang kok di hati aku udah. Beneran. Gak usah ditanya lagi kalau itu. Ya udah kalau gitu habisin dong. Habisin. Boleh, kebetulan aku juga belum makan siang. Mas, soal CCTV itu yang nunjukin ada Kameshanya, kayaknya aku perlu kasih tahu ke Eliza deh. Supaya dia juga tahu. Aku setuju sih, La. Biar Eliza juga udah gak ngeribetin kamu dan nyalahin kamu lagi. Males juga ngeliatnya setiap hari. Duh, mendingan lihat kamu setiap hari. Iya, halo Bu. Ada apa ya? Aku nggak habis pikir ya, La. Bisa-bisanya Eliza datang ke sekolahnya Shiva dan minta gurunya untuk ngajak teman-temannya ke rumah. Mas, tapi mungkin ini memang ada baiknya buat Shiva. Siapa tahu. Ya dia pasti sengaja, La. Dia pasti mau ngambil hatinya Shiva. Buat apa lagi coba? Dan aku yakin ini semua pasti karena uang. Aku tahu banget Eliza, La. Dia itu cuma sibuk berlaga jadi ibu yang tiba-tiba peduli sama anaknya. Mas tenang dulu. Aku ngerti, Mas boleh banget kok tegas dalam hal ini. Tapi jangan sampai emosi Mas malah menguasai diri Mas. Semakin lama, Mas Julian semakin sering emosi kalau menyangkut soal Mbak Eliza. Ya Allah, tolong kuatkanlah Mas Julian. Bentengi ia dari segala mara bahaya yang akan datang. Julian tenang ya. Gak bisa, La. Aku gak bisa tenang. Aku takut. Aku takut kehilangan Shiva. Aku takut.
Takut dia dibawa pergi lah. Mas, semua akan terjadi. Syifa ada kamu. Syifa sangat sayang sama papahnya. Insya Allah Syifa nggak akan tinggal Mas Julian. Sumpah ya, aku nggak paham reaksinya Julian sampai berlebihan kayak gitu. Tapi ada bagusnya sih. Dengan kayak gitu, Syifa akan benci sama papanya. Kalau Syifa benci sama papanya, itu tandanya Syifa akan benci juga sama Lala. Pak, aku kayaknya udah keterlaluan deh sama Syifa. Aku marah-marah di depan dia. Aku bentak dia. Padahal sebelumnya aku nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu ke Syifa. Aku paham. Kenapa Mas sampai ngelakuin hal itu? Karena Mas benar-benar takut kehilangan Syifa. Iya kan? Tapi Mas, mungkin kalau aku ada di posisinya Mas Julian akan ngelakuin hal yang sama juga. Tapi menurut aku harus minta maaf atas apa yang tadi Mas Julian lakuin. Minta maaf. Soal apa, lah? Aku khawatir Mas Julian jadi lepas emosinya karena kata-katanya aku waktu itu. Kata-kata aku yang bilang kalau Mas Julian tuh berhak untuk marah dan bersikap tegas. Enggak, Pola. Ini sama sekali nggak ada sangkut pautnya sama kamu. Aku aja yang kelepasan emosi, aku yang nggak bisa kontrol. Padahal aku biasanya kan nggak kayak gitu. Nggak tahu kenapa aku tadi ngerasa. Aku yakin Syifa pasti ngerti kok sama tindakan Mas. Nanti pelan-pelan kita bicara sama Syifa ya, Mas. Ya. Aku sebenarnya mungkin apa yang dilakuin Mbak Eliza tuh ada tujuan baiknya. Mungkin maksudnya Mbak Eliza tuh mau menghibur Syifa, tapi caranya aja yang salah, Mas. juga nggak tahu sih, lah, apa maksud tujuan dia ngelakuin hal ini. Aneh aja gitu. Menurut aku, semakin Mas Julian ngelarang Mbak Eliza untuk ketemu sama Syifa, sikap Mbak Eliza pasti akan semakin agresif. Aku juga gak ngerti kenapa dia ngelakuin hal kayak ini tuh. Untuk apa coba? Ya udah, aku mau ketemu Syifa dulu ya sebentar. Mama aku boleh ikut. Boleh.
Julians, kayaknya Neng Siva lagi ngambek deh. Dia kayaknya nggak mau ngobrol sama Pak Julian apalagi ketemu. Ya udah nggak apa-apa Mbak. Saya mau jelasin ke Siva biar dia nggak salah paham. Maaf, Mas. Kalau berkenan boleh aku dulu aja nggak yang ngobrol sama Syifa. Khawatirnya kalau Mas langsung nanti malah nggak mau ngomong Syifanya. Boleh lah. Sebentar. Misi. Pak, saya ke belakang dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Syifa. Ini Tante Lala. Syifa. Sebelumnya Tante mau minta maaf ya. Syifa pasti kaget ya dengar suara papa yang tiba-tiba jadi besar. Iya Tante, tapi Syifa takut kalau papa marah-marah kayak gitu. Sama. Tante Lala juga takut. Kalau dulu ayahnya Tante Lala suka marah kayak papanya Syifa. Tapi Syifa harus tahu, Papa marah sama Syifa karena Papa tuh sebenarnya sayang banget sama Syifa. Papa tuh cuma takut Syifa bakalan kenapa-napa. Tapi sebelumnya Papa nggak pernah kayak gitu Tante ke Syifa. Semenjak kedatangannya Eliza, memang emosi Mas Julian jadi gak stabil. Sisi tenangnya Mas Julian jadi sedikit berubah. Tante Lala, Syifa nggak mau pakai itu lagi. Kursi roda. Kenapa? Kan Syifa masih butuh. Kan khawatir kakinya Syifa belum bisa nopang badannya Syifa, jadi sementara pakai itu dulu ya. Enggak Tante, Syifa udah kuat kok. Lagian kalau pakai kursi roda, Syifa jadinya nggak bisa seneng-seneng deh. Ya udah nanti Tante Lala coba bicarain sama Papa ya. Tapi sekarang Syifa harus bobo dulu. Ya, aku siap. Aman? Apa ya cara yang bisa buat Syifa nggak ngambek lagi sama aku? Aku ajak ke sini aja ya. Lah, gimana Syifa? Dia marah besar ya sama aku? Syifa masih agak shock aja sih. Karena kan pertama kali Mas marah sebesar itu ke Syifa. Tapi insya Allah Syifa akan mengerti pelan-pelan. Syifa kan anaknya juga pintar dan cepat tanggap. Makasih ya, La. Aku ngerasa setiap aku ada masalah, rasanya jadi jauh lebih tenang kalau ada kamu di dekat aku. Aku cuma ngebantu sebisa aku, Mas. La, nanti malam kamu ikut aku ya. Aku mau ngajak Syifa ke suatu tempat biar dia nggak marah lagi sama aku. Ke mana? Ada surprise pokoknya. Yang penting nanti malam kamu siap-siap aja.
Oke, boleh. Tapi ya menurut aku, kayaknya Mas nggak usah jemput aku deh. Aku aja yang datang ke sini. Dan nanti, biar nggak kemalaman juga, aku mungkin siap-siap di Amur aja. Ganti baju dan mandi di sana. Oke, nggak apa-apa, beneran. Apa? Ya udah kalau gitu kita balik lagi ke kantor ya. Soalnya udah mau habis jam istirahatnya. Ya,